Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Biku, Bapak Haji Adi Suwardoyo. Yang kami hormati para kiai, para sesepuh, para bini sepuh. Yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat dari Desa Biku Larangan dan seluruh warga perumahan Mutiara Citra Graha beserta jamaah Masjid Al-Haq yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, hidayah, taufiknya serta maunahnya kita semua dapat berkumpul bertemu kembali di majelis yang penuh barokah, majelis yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka memakmurkan masjid dan mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Yang kedua kalinya salam serta sholawat marilah kita limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khotamul anbiya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya kami selaku Ketua Takmir Masjid Al-Haq mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya, dan terima kasih atas niat keikhlasipun panjenengan sedoyo untuk menghadiri majelis yang penuh barokah ini dalam rangka peringatan milad Masjid Al-Haq yang insya Allah berdiri tahun 2005, sekarang 2023, berarti 18 tahun. Jamaah Masjid Al-Haq yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengulas perjalanan Masjid Al-Haq. Masjid ini didirikan tahun 2005 dan diresmikan dengan ketua takmir yang pertama almarhum Bapak Haji Mahrus Ali yang tadi ada fotonya di situ. Beliau adalah ketua takmir yang pertama yang bersama-sama dengan kita semuanya mengawali perjalanan masjid ini. Adapun perjalanan masjid ini kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah konsolidasi. Yang kedua adalah pembangunan. Yang ketiga adalah kita mengisi dengan majelis-majelis ilmu. Untuk yang pertama, konsolidasi, memang pada waktu kita menjalankan masjid ini tidak semudah apa yang kita ucapkan dan tidak semudah apa yang kita jalankan. Kita penuh liku-liku, kita penuh tantangan, kita penuh godaan dan berbagai macam ujian, baik ujian dari luar maupun ujian dari dalam, yaitu batin kita sendiri. Bagaimana Allah menguji kita selaku pengurus takmir generasi pertama atas ujian-ujian yang datang. Untuk itulah kami senantiasa nyenden kepada para kiai, para sesepuh. Dalam hal ini adalah kita sering ke Kiai Muklas di Candi malam hari, di sana sekedar berdialog, berdiskusi bagaimana untuk menata masjid ini ke depannya. Kemudian kita juga ke almarhum Gus Firdaus di Minggir Larangan sampai malam kita terus berdiskusi dan kita berusaha untuk supaya kita kuat di dalam mengawali pendirian masjid ini. Dan yang paling tidak kita lupakan adalah juga jasa daripada atau nasihat-nasihat daripada sesepuh Desa Bligo. Dalam hal ini Abah Haji Kayat, almarhum Abah Haji Sanusi, almarhum Abah Haji Aman Jamali, Bapak Sekretaris, serta almarhum Abah Haji Suparlan, serta seluruh dari tetua-tetua dari Desa Bligo yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Itulah yang sering memberi kami motivasi, memberi kami penyemangat untuk kuat di dalam konsolidasi. Setelah konsolidasi kita melakukan pembangunan. Di dalam pembangunan alhamdulillah kita terbentuk tim pembangunan yang alhamdulillah tim tersebut adalah
orang-orang yang benar-benar ingin memakmurkan masjid lillahi ta'ala, dan alhamdulillah bisa berdiri sampai hari ini, sampai sekarang. Kemudian tahap yang ketiga adalah monggo sama-sama kita isi masjid ini dengan kegiatan-kegiatan yang memperkuat, menambah rasa keimanan Islam kita, ihsan kita di dalam mengarungi kehidupan yang sementara ini. Para hadirin jamaah Masjid Al-Haq yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti seorang manusia saat usia 18 tahun adalah seperti anak kita yang menginjak masa remaja. Maka kalau dulu di masa-masa awal itu seperti anak-anak TK atau anak-anak balita, seperti adik-adik ini yang bermain-main, itu penuh dengan kebebasan, itu penuh dengan kesenangan, itu. Kemudian setelah memasuki masa remaja, disitulah timbul gejolak-gejolak. Namanya remaja pasti mencari identitas diri, dan untuk itu di usia ke-18 tahun ini kami mohon bantuan dan dukungannya, baik bantuan moral, material, serta doa agar tim ketakmiran Masjid Al-Haq tetap kuat di dalam menjalankan dan melaksanakan amanah dari pemerintah Desa Mbliku dan masyarakat semuanya. Para hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian sedikit yang kami sampaikan. Sekali lagi, kami hanyalah manusia biasa, manusia yang penuh kelemahan, manusia yang penuh kekurangan, dan senantiasa terus berusaha memperbaiki diri. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al-Haq. Mudah-mudahan penjelasan dari Ketua Takmir Masjid Al-Haq bisa menjadi gambaran betapa perjuangan teman-teman semuanya dari jamaah Perumahan Mutiara Citra Geraha Desa Mbliku dan sekitarnya. Para jamaah, sambutan yang kedua, maksud kami ketiga, yaitu dari Bapak Kepala Desa Mbliku dumateng Bapak Haji Adi Suwardoyo, Sarjana Ekonomi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Katur dumateng sesepuh bintu sepuh para kiai, para ustad ingkang kula taati, jajaran takmir Masjid Al-Haq, para jamaah Masjid Al-Haq, bapak-bapak maupun ibu-ibu, monggo sambil diunjuk ya, gak dipinarakno tak pinarakno dhewe wis. Monggo ibu-ibu diunjuk bae haus ya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bahwa Masjid Al-Haq ini sudah hampir 20 tahun. Pembangunan masjid awal saat itu adalah ketua pembangunan, kebetulan saya saat itu, Pak. Jadi pembangunan awal di ketua pembangunannya saya, yang saat itu direktur MCG adalah Pak Muhammad atau Pak Muh jautan. Dari pemerintah desa mengajukan kepada pengembang untuk mendirikan masjid yang di tengah-tengah masyarakat, karena masjid yang ada di Mbliku tidak mungkin mencukupi untuk menampung seluruh jamaah yang ada nantinya di perumahan ini. Kenapa harus di tengah sini? Karena bisa menampung baik di Mbliku maupun di Larangan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini ketakmiran masjid bisa berjalan dengan baik, baik Mbliku Larangan bisa mengelola dengan baik karena lokasinya berada di Mbliku, sehingga asetnya ikut aset di Mbliku.
Cuma pengelolaannya tetap bekerja sama dengan yang ada di MJG Larangan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Sesuai disampaikan oleh Ketua Takmir tadi, ada beberapa benturan-benturan yang awal-awalnya dulu memang alhamdulillah semuanya bisa diatasi oleh Takmir, bisa berjalan dengan baik, dan harapannya yang saat itu diajukan oleh pemerintah Desa Mbligo yang saat itu adalah waktu itu kepala desanya masih Bapak Haji Bapak Haji Kayat, yang harapannya memang warna yang ada di masjid ini sama dengan yang ada di warga Desa Mbligo maupun warga Desa Larangan. Nah, ini amanah yang harus kita lakukan, jangan sampai berubah lagi warna yang ada di Masjid Al-Haq ini. Kenapa saat itu saya yang ditunjuk sebagai ketua pembangunan Masjid Al-Haq ini? Waktu itu saya kebetulan jadi ketua RT 16 tahun 2000 berapa itu? 2004-an nggak salah itu. Di RT 16 jadi blok blok E, F, G sebagian G itu saat itu. Kemudian setelah menjadi RT didapuk jadi ketua RW setelah Pak Cip, waktu itu almarhum Pak Cip yang awal. Belum sampai selesai jadi ketua RW didapuk jadi kepala desa mulai tahun 2011. Alhamdulillah masjid ini bisa berjalan dengan baik, diisi dengan kegiatan berbagai macam. Mudah-mudahan ke depan Masjid Al-Haq ini monggo bareng-bareng kita ramaikan kegiatannya, ya, terutama anak-anak kita, kader-kader kita, karena siapa lagi nanti yang meneruskan daripada kegiatan masjid, yang menyemarakkan kegiatan masjid ini kalau tidak anak-anak cucu kita. Itu yang bisa harapan kami dari pemerintah desa. Kami jajaran dari pemerintah desa mengucapkan terima kasih kepada seluruh takmir dan jamaah bisa bekerja dengan baik. Mudah-mudahan dalam milad ini semuanya tetap berjalan dengan lancar, kerjasama dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Desa Mbligo, Bapak Haji Adi Swardoyo, Sarjana Ekonomi. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang selama ini sangat membantu dengan berdirinya Masjid Al-Haq ini, dan kami atas nama juga ketakmiran Masjid Al-Haq tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan infak dan sedekah yang disalurkan kepada Masjid Al-Haq ini, kepada donatur yang selama ini masih tetap berjalan sehingga kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Haq ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan infak dari para jamaah ini diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara yang terakhir yaitu doa yang disampaikan oleh Ustadz Syafi'i Dahlan. Dari saya barangkali ada salah kata, kurang sopan, mohon maaf yang besar-besarnya kepada para jamaah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في رضا الله تعالى وفي سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين
حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يعافي نعما ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة بعد الموت إنك على كل شيء قدير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أنتك وأنتك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم افتح أبواب الخير وأبواب بركتي وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم سر الدنيا سر الآخرة غفر الله لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا وعافي عنا اللهم ارحمه وعافي عنه اللهم ارحمه وعافي عنهم اللهم تخرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل وأوتي ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هلنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وما استغفر وقال سبحان الله بحمده وما صلينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس مبارك هدية وسيلة ورحمة نازلة وبركة زاملة وصلى أرواح جمالنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة آل محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا الأرواح المرحومة من عزمنا من ذكر كلهم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضئب لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلنا جنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعل قبوركم من رياض الجنان ولا تجعل قبوركم من كفار النيران اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية بالجسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والأوفى عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في رضا الله تعالى وفي سر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.